Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, untuk pembelajaran pada awal tahun ajaran ini, kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka pada umumnya dikarenakan memang sedang dalam masa pandemi COVID-19 atau virus corona, sehingga kita diharapkan eh, tidak bertatap muka pada saat seperti ini, sehingga untuk menyiasatinya kita akan melaksanakan pembelajaran melalui media online, ya salah satunya melalui video pembelajaran berikut ini. Ya, untuk mata pelajaran gambar teknik otomotif sendiri, untuk materi yang pertama adalah mengenai peralatan gambar teknik otomotif. Ya, uh, dalam gambar teknik otomotif itu sendiri ada beberapa peralatan yang akan digunakan. Nah, sebelumnya di sini dijelaskan mengenai gambar teknik itu sendiri. Gambar teknik otomotif merupakan dasar yang harus dikuasai oleh seorang ahli otomotif mekanik, baik sebagai perencana maupun sebagai pembuat. Karena setiap perencana akan dituangkan ke dalam gambar kerja bengkel yang diperlakukan sebagai referensi atau patokan dalam membuat suatu komponen pada khususnya. Oke. Ya, yang selanjutnya adalah di sini dijelaskan mengenai fungsi dari gambar teknik itu sendiri. Fungsi dari gambar teknik itu sendiri yang sangat mendasar adalah sebagai sebuah alat untuk menyatukan maksud atau pemikiran dari seseorang. Oleh karena gambar sering dipakai sebagai alat komunikasi yang pokok di kalangan orang-orang teknik, maka gambar tersebut disebut sebagai bahasa teknik karena dalam pembuatan sebuah komponen biasanya dari si pembuat atau si perencana nantinya tidak langsung orang tersebut yang akan membuat, akan tetapi orang tersebut akan melalui orang lain untuk membuat suatu komponen tersebut. Jadi ada dua komponen yang saling berhubungan, dari perencana dengan pembuat dari uh, gambar teknik itu sendiri. Oke, dari peralatan gambar teknik itu sendiri, nantinya yang pertama adalah kita harus mengenal yang namanya kertas gambar. Kertas gambar yang paling sering digunakan adalah kertas putih atau kertas manila, atau ada biasa disebut juga sudah pada umumnya sudah ada di dunia pendidikan kertas gambar seperti kertas ukuran A3, A4 dan lain sebagainya. Ya. Untuk selanjutnya ada yang namanya pensil gambar. Nah, pensil gambar ini digunakan untuk menggambar atau menulis keperluan pada gambar teknik itu sendiri. Jadi di sini kita full nantinya menggunakan pensil gambar maupun juga alat yang lain. Nah, ini di sini ada beberapa contoh pensil gambar. Yang pertama ini ada pensil gambar mekanik. Ini yang nantinya bisa diisi ulang untuk isinya. Yang kedua adalah pensil gambar dari ukuran 8B sampai dengan 6H. Ini di sini untuk B dan H itu nantinya adalah mengatur mengenai kekerasan sebuah pensil gambar. Oke, yang selanjutnya adalah mistar gambar sebagai mistar gambar penggaris segitiga. Nah, mistar gambar ini memiliki dua bagian. Yang pertama ada yang sama kaki dan ada yang panjangnya sebagian. Oke, dan di sini bisa dilihat untuk penggarisnya ada dua macam ya di sini ya. Ada penggaris siku-siku, ada siku-siku juga, ada yang 30-60 derajat, ada yang 45 derajat serta ada penggaris umum. Oke, yang selanjutnya adalah jangka-jangka. Di sini digunakan untuk menggambar lingkaran atau busur lingkaran. Biasanya jangka ditempatkan dalam suatu kotak. Bisa di suatu kotak tertentu maupun bisa dibeli secara satuan. Nah, ini pada umumnya contoh dari gambar jangka adalah sebagai berikut. Nah, yang selanjutnya adalah rapidograph. Nah, rapidograph ini adalah untuk membuat gambar dengan tinta, dapat menggunakan pen tarik yang biasanya terletak dalam kotak jangka. Nah, contoh dari rapido itu sendiri adalah seperti ini. Nah, biasanya di sini ini nantinya penggunaannya hampir sama seperti spidol. Cuma untuk rapido sendiri dia memiliki mata gambar yang lebih kecil dari spidol. Ada dan juga memiliki berbagai macam varian, mulai dari ukuran 0,3, 0,25, 0,1 dan lain sebagainya.
Nah, untuk yang selanjutnya ada sablon atau mal. Nah, untuk keseragaman dan kerapian dalam membuat tulisan digunakan sablon atau mal huruf dan angka. Sedangkan untuk membuat gambar lambang-lambang dan bentuk digunakan sablon atau mal bentuk. Nah, di sini saya akan menunjukkan salah satu contoh dari sablon. Nah, di sini sablon atau mal ini adalah sablon atau mal huruf serta angka. Bentuknya biasanya ada yang seperti penggaris pada umumnya, akan tetapi memiliki beberapa macam huruf serta angka. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya busur derajat. Busur derajat ini digunakan untuk mengukur sudut atau membagi sudut. Nah, selain untuk mengukur sudut, juga ini digunakan sebagai patokan dari pembuatan suatu proyeksi gambar. Ya, yang terakhir di sini ada yang namanya meja gambar. Nah, meja gambar ini terdiri dari dua bagian, yaitu papan gambar dan standar atau rangka penyangga. Standar atau rangka penyangga dapat diatur kemiringannya sesuai dengan kemiringan yang dikehendaki oleh juru gambar. Nah, ini adalah contoh dari meja gambar. Untuk meja gambar sendiri pada umumnya nantinya biasanya dialasi oleh kaca, karena untuk menggambar sebuah komponen mesin diharapkan benar-benar untuk mejanya itu rata dan tidak mengganggu saat proses pengerjaan. Ya, mungkin itu materi pembelajaran pada hari ini. Saya harap semoga kalian bisa memahami mengenai peralatan gambar dari yang paling familiar kalian temui sampai yang tidak familiar atau baru kalian pahami. Ternyata dalam pembelajaran menggambar atau gambar teknik itu memiliki beberapa macam alat atau uh, alat bantu yang digunakan untuk menggambar dan lain sebagainya. Ya, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa memahami materi berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.